Ya, kalau di Indonesia itu dikenal mobil sejuta umatnya adalah Toyota Avanza. Nah, kenalin nih, di samping gua adalah mobil sejuta umatnya rakyat Perancis. Ini adalah Citroen 2CV yang diproduksi dari tahun 1948 sampai 1990. Bisa dibilang, jasa mobil ini bagi rakyat Perancis itu banyak banget. Karena pada zamannya, pada tahun 30-an, mobil ini tuh dibuat untuk petani yang masih menggunakan kuda. Nah, akhirnya lahirlah mobil ini pada tahun 1948. Syarat-syaratnya itu banyak banget sebelum mobil ini diproduksi. Yang pertama, harganya harus murah, gampang dirawat, mesinnya badak, dan juga irit BBM. Akhirnya pada tahun 1948, mobil ini laris manis dan rata-rata digunakan oleh petani. Penasaran kan mobilnya seperti apa? Simak terus di YouTube channel Kabar Oto. Nah, jadi mobil yang kita review ini adalah Citroen 2CV tahun 1980. Jadi sebenarnya pilihan mesinnya itu banyak banget. Yang awal-awal itu ada yang 375 cc, terus ada 425 cc, dan juga 435 cc. Nah, mobil yang kita review ini adalah mesin yang udah 602 cc. Dan semua pilihan mesinnya itu flat tuh 2 silinder dan juga air cooled atau tanpa radiator. Sekalian kita lihat mesinnya. Jadi tuasinya di bawah, tinggal kita tarik. Nah, ini dia nih. Jadi mesinnya ini 602 cc, dia konfigurasinya flat tuh, seperti mesin Porsche. Dia ini tenaganya 29 daya kuda dan juga torsinya 39 Nm. Dan karena ini air cooled, nggak ada radiator, tapi tenang aja, mobil ini tuh susah overheat karena sirkulasi udara di dalam kap mesinnya itu bagus banget. Dan ini mobil front wheel drive karena syarat awalnya itu mobilnya harus irit BBM, dan front wheel drive terbukti lebih irit BBM. Dia disambungkan ke roda depan dengan 4 percepatan manual gitu. Dan bisa dibilang transmisi manual itu adalah transmisi manual anti maling. Nanti kita tes. Nah, sekarang kita bahas bagian desainnya. Jadi, secara dimensi sebenarnya mobil ini tuh cukup compact ya. Dia itu panjangnya 3,7 meter, lebarnya 1,4 meter, dan tingginya 1,6 meter. Jadi bisa dibilang dimensinya itu cukup compact untuk sebuah city car. Udah gitu, yang menarik juga Citroen 2CV ini menggunakan material bodi baja tipis ya, atau baja yang ringan. Memang ini punya kelebihan lebih tahan karat dan juga enteng. Karena syarat mobil ini dibuat itu kan harus irit BBM, makanya bobotnya harus enteng. Itu dia makanya Citroen 2CV menggunakan baja tipis yang total seluruh bobotnya itu cuma 600 kg. Terlihat bagian depan ini mengkurvi karena supaya lebih aerodinamis juga, yang nambah BBM-nya itu jadi lebih irit. Nah udah gitu, ini kan tahun 80-an, dia udah tersedia lampu sen, karena waktu awal-awal Citroen 2CV dibuat, itu masih belum ada lampu sennya guys. Sekarang kita lihat samping nih. Nah ini bagian sampingnya nih. Dia itu bahasa desainnya mengkurvi ya, memang sengaja untuk aerodinamis. Kita lihat bannya nih, jadi peleknya ini pakai ring 15 dibalut dengan ban 125 profil 80. Jadi ini ban emang udah jarang ditemuin ya sekarang. Udah gitu dia remnya sayangnya semuanya ini masih tromol, jadi jarak pengeremannya itu masih jauh. Tapi ada suatu kelebihan di mobil ini, yaitu jenis suspensinya. Jadi jenis suspensi ini adalah independen ke 4 roda. Udah gitu dia pakai pegas trailing arm. Jadi semua rodanya itu ditempel di pegas trailing arm, buat bantingannya itu lembut banget. Udah gitu untuk meredam guncangan, mobil ini pakai per yang bentuknya itu horizontal. Jadi biasa per mobil lain kan bentuknya vertikal. Kalau ini horizontal, supaya itu nambah kenyamanan di mobil ini. Jadi letak per itu ada di depan, samping kanan, dan samping kiri. Jadi bentuknya itu per yang miring gini, supaya biasanya kalau lewat jalan rusak kan mobil terlalu goncang. Nah ini buat ngeredam goncangan. Makanya Citroen 2CV ini adalah mobil dikenal dengan suspensi yang empuk banget dan nyaman banget. Sekarang kita lihat di bagian pintu. Ya jadi pintunya ini dia masih basic banget, Bu. Handle masih dicungkil begini ya, diturunin ke bawah. Udah gitu untuk versi yang tahun 1980-an untungnya dia udah ada tersedia kaca. Karena Citroen yang 2CV awal-awal dia masih model terpal guys. Nah sekarang kita lihat bagian belakangnya nih. Ya, ini dia bagian belakang dari Citroen 2CV. Jadi yang menarik, dia ini adalah atapnya masih menggunakan kanvas. Karena mobil ini kan dibuat untuk
petani yang ngangkut padi banyak, makanya kanvasnya bisa dibuka supaya kapasitas padinya itu bisa banyak banget. Udah gitu, kalau Citroen 2CV unik, dia bukan hanya tersedia hatchback, tapi tersedia juga van sama pick up. Kebetulan ini yang hatchback, makanya ada bagasi tertutup ya. Kita buka. Nah, ini bagasinya ukurannya kecil, tapi bisa buat naruh oli-oli ataupun toolkit. Nah, ini dia lampunya. Dia udah tersedia sen dan juga udah tersedia bumper untuk proteksi tabrakan, guys. Nah, gue penasaran nih sama interiornya. Langsung kita tes interiornya yuk. Nah, ini dia nih, desain interiornya. Bisa dibilang ini basic banget, karena memang tujuan awal mobil ini dibuat, mobil ini harus gampang dirawat. Makanya kalau lo lihat interior, itu sama sekali nggak ada fitur. Ya, jadi semua serba besi. Fiturnya tuh cuma ada speedometer doang, guys. Speedometer sama jarum tangki bensin, kurang lebih itu. Sama nih mobil kan nggak ada AC, cuman ini bagian ininya bisa dibuka buat ngasih sirkulasi udara ke dalam. Seperti yang gue bilang, mobil ini transmisi manualnya anti maling, karena dia punya konfigurasi manual yang unik. Jadi dia itu kan 4-speed, gigi mundur itu ke kiri terus kita dorong ke depan. Nih gue contohin ya. Nah, ini gigi mundurnya ini kita ke kiriin terus kita dorong ke depan. Nah, ini gigi mundur. Gigi satunya kita ke kiriin gini, kita tarik ke belakang. Nah, ini emang agak keras ya. Nah, ini gigi satu, gigi duanya kita dorong sedikit, kita ketengahin terus kita dorong ke atas. Itu gigi dua. Gigi tiga tinggal kita tarik ke belakang. Gigi empat kita dorong sedikit ke kananin, langsung kita dorong ke atas. Nah, coba maling yang mau nyuri mobil ini bisa gak? Gitu guys, jadi mobil ini anti maling. Udah gitu, dia setirnya juga cukup gede, palang 2. Desainnya ini menjadi ciri khas Citroen sampai sekarang ya. Udah gitu, dia punya tombol klakson yang unik. Biasanya mobil lain kan di sini nih. Kalau ini ada di sebelah kanan nih, tinggal kita pencet. Nah, kurang lebih gini sih dalamnya ya. Joknya ini juga basic, dia itu nggak ada pengaturan sama sekali. Setirnya juga fix, nggak ada pengaturan sama sekali. Nah, ini kan row pertama, kita tes row keduanya yuk. Ini dia bagian belakangnya. Bagian belakang memang sempit ya. Nah, udah gitu headroomnya juga ngepas banget. Tapi enaknya joknya ini masih cukup empuk. Jadi untuk kenyamanan ini ngebantu buat perjalanan jauh. Ditambah karena ini suspensinya empuk. Suspensinya empuk banget, jadi kalau lewat jalan bergelombang, ini nambah kenyamanan meskipun di row keduanya ini masih tergolong cukup sempit. Udah gitu kaca belakangnya juga nggak bisa dibuka ya, cukup basic. Dan lihat, atapnya ini kanvas, dan ini bisa dibuka guys, buat naruh barang-barang yang sangat banyak. Nah, gue penasaran nih sama rasa berkendaranya. Langsung kita cobain aja kali ya. Oke, sekarang gue mau test drive Citroen 2CV ini dan jujur aja gue baru pertama kali nyetir mobil ini, jadi gue harus hati-hati. Nah, kita masukin gigi satu ini ke kiri, ke bawah. Nah, ini gigi satu. Ini memang harus nunggu lalu lintas agak kosong karena mobil ini susah diajak berakselerasi ya. Nah, ini lumayan ya. Yoi. Ini gigi satu ya, oper 2 ya. Jadi rasa mobil ini tuh bener-bener raw banget ya. Jadi mobil ini tuh nggak ada power steering, nggak ada power window, bahkan remnya nggak ada booster. Jadi lu nekan remnya itu harus sekuat tenaga kalau mau mendadak. Dan setirnya meskipun ini nggak ada power steering, di kecepatan tinggi masih cukup berat. Nah, ini oper gigi 3 nih. Terus juga yang menarik ketika nyetir mobil ini adalah lu jadi pusat perhatian. Makanya dari tadi gue nyetir mobil ini tuh diliatin orang-orang karena mobil ini tuh lucu dan jarang ada di jalanan. Nah, udah gitu rasa mesinnya gimana nih? Jadi mesinnya ini sebenarnya untuk stop and go masih cukup enak ya. Dia itu torsinya melimpah di putaran bawah. Memang dia untuk kecepatan tinggi nggak bisa. Tapi untuk 602 cc yang kita coba ini, dia ini kecepatan maksimalnya bisa 110 km per jam. Beda seperti yang 375 cc itu cuma 60 km per jam. Dan juga untuk peredaman kabin, karena ini mobil basic, jadi seadanya aja. Mesin masuk, valve masuk, suara angin apalagi. Tapi di situ serunya bawa Citroen 2CV. Udah gitu, dia punya suspensi yang lembut banget guys. Ya, jadi suspensinya itu kayak berasa melayang di atas jalan rusak karena saking empuknya. Ketika lu hajar di kecepatan tinggi, ini mobil lempeng banget dan travelnya itu halus banget. Jadi meskipun ini mobil basic, tapi masalah suspensi ini mobil tua dengan suspensi ternyaman yang pernah gue coba. Kelebihan di mobil ini punya konsumsi BBM yang sangat irit. Waktu pertama kali keluar,
Mesin 602 cc ini konsumsi BBM-nya bisa 30 km per liter, which is itu adalah angka yang seirit motor guys. Jadi bisa 30 km per liter itu luar biasa loh. Mengingat ini masih pakai karburator. Terus yang unik juga dari mobil ini tuh bisa dibilang anti kebalik. Karena dia struktur suspensinya, dia itu pakai pegas trailing arm yang posisinya itu horizontal. Jadi bisa nahan body roll yang dahsyat. Ditambah suspensinya itu empuk banget, di depan ada jalan rusak, nanti kita tes nih. Dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah ini jalan kosong, di kecepatan tinggi, body roll lumayan berasa. Tapi body roll yang masih terjaga dengan baik. Nah di depan ada jalan rusak nih, kayak gini suspensinya. Empuk banget bro. Gila. Bener-bener rasanya itu lempeng banget ketika lewat jalan yang bergelombang. Padahal ini kecepatannya lumayan tinggi loh. Ini kecepatan sekitar 60 km per jam dan di depan ada jalan bergelombang. Nih rasanya kayak gini nih. Iya gini doang. Iya. Terus juga karena mobil ini nggak menggunakan booster ya. Jadi kita nekan remnya itu harus yang kuat-kuat banget. Dan meskipun ini nggak pakai AC ya, sirkulasi udara yang masuk ke dalam itu banyak banget dan kita nggak ngerasa kegerahan dari tadi ya. Ini mobil fun to drive banget loh. Kita dilihatin orang di jalan, rasanya juga rasa nyetirnya itu butuh effort yang gede kalau mau ngejalanin mobil ini secara lancar. Karena ini nggak ada booster, kita ngerem harus dari jauh nih. Nah ini udah ketekan keras, iya ngeri juga ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya, Citroen 2CV ini adalah mobil yang cocok banget buat keluar di weekend ya, karena masih sepi lalu lintasnya. Kalau lalu lintas ramai memang agak susah bawanya karena jarak mobil kan pendek-pendek, sedangkan ini mobil nggak ada booster, jarak pengeremannya jauh banget. Jadi mobil ini mobil yang cocok banget sama hari-hari weekend. Tapi sama pemilik yang ini sering dipakai harian loh. Dan mobilnya ini anti overheat karena sirkulasi udara di dalam kap mesin itu bagus dan dia putaran kipasnya itu gede loh. Meskipun ini aircraft, ini mobil anti overheat. Oke guys, sekarang gue mau wawancara sama pemiliknya gimana sih cara ngerawat Citroen 2CV. Maka dari itu langsung kita tanyain pemiliknya. Halo Om Marius, apa kabar Om? Baik, siap. Wih, siap. mantep Om. Ini tahun 1980 ya Om ya? 1980 liverinya. Oke, Ya. Ini pakai mesin yang 602 cc 602. Oke, aku mau nanya nih Om. Ya. Alasan Om milih Citroen tuh kenapa ya Om? Citroen itu banyak yang terlantar, jadi nggak terlalu banyak. Kebanyakan orang sukanya lebih suka mobil tua itu mobil-mobil merek lain yang lebih populer. Nah, Citroen itu salah satu produk buatan Perancis yang lebih jarang ditemui. Nah, daripada tidak ada yang niara, ya saya termasuk yang lebih memilih mobil ini. Lebih jarang lah di jalan. Ada beberapa kawan-kawan, teman-teman juga suka sama Citroen, jadi kita bikin satu semacam komunitas untuk melestarikan mobil yang seperti ini yang lebih jarang lah begitu. Nah ngomong-ngomong Citroen 2CV nih Om, kan udah pasti nggak dijual di Indonesia. Nah untuk mencari spare part-nya gimana Om caranya Om? Spare part-nya memang agak susah. Waktu beli biasanya kan standar, ada mesin, ada gearbox, ada yang biasa-biasanya sih ada ya. Cuman memang udah banyak yang aus, yang udah ketuaan dan segala macam. Teman-teman mobil dan mobil kuno itu montir-montir bengkel masih ada kok secara mesinnya segala macam, sebenarnya nggak jauh berbeda, malah termasuk simpel kok dibandingkan dengan mobil-mobil lain ya. Ini kan cuma 600 cc tadi, silindernya juga cuma 2 silinder, jadi sebenarnya mobil ini termasuk mobil mudah, bukannya sulit. Jadi sebenarnya bisa kok kalau mau ditelateni. Ini kan logikanya sama kok sebenarnya, semua kendaraan bahkan motor pun kan logikanya sama, jadi bisa diperbaiki. Ada beberapa barang memang yang agak sulit memang karena spesifik untuk mobil ini, itu ya terpaksa kita cari dari luar negeri. Sekarang udah dibantu, sekarang juga jauh lebih banyak dengan adanya online, eBay misalnya, kita bisa beli AliExpress. Dulu waktu itu sempat banyak kita belanja juga dari sana. Di luar negeri juga masih ada kok tempat-tempat yang menjual spare parts walaupun tidak baru. Ada beberapa juga yang kayak semacam
kampakan di sana lah ya, apa namanya. Jadi ada juga barang-barang seperti itu dan dijual, tidak mudah dan tidak murah, tapi masih ada. Untuk yang core-nya. Untuk yang beberapa yang boleh dibilang generik ya, seperti misalnya coil gitu. Coil itu bukan sesuatu yang core banget di sini. Jadi ada beberapa termasuk yang ini itu coil, kita udah menggunakan coil botol Jepangan gitu, coil-coil yang biasa digunakan kan logikanya tetap sama 2 silinder. Jadi sebenarnya sama aja sih, nggak terlalu mustahil ya. Kalau bagus ya nyari lagi yang orisinalnya, tapi menurut saya akan agak sulit ya. Jadi pakai apa aja, yang penting kita kan tujuannya mobil ini digunakan untuk acara-acara seperti ini, kopdar, jalan, touring, lebih ya yang mana aja. Sebenarnya nggak perlu kita harus bergantung pada originality, harus semuanya bagus gitu. Yang penting kita bisa jalan aman, nyaman, dan sampai ke tujuan. Paling itu. Siap, Om. Nah, boleh spill dong. Sekarang tuh pasaran Citroen 2CV berapa sih harga? Waduh, kalau harga agak gelap ya. Sebenarnya kalau mobil-mobil kalau kita rajin nyari segala macam, kadang-kadang ada yang ngasih kok gratis aja nih, bawa deh. Kadang-kadang kan kayak begitu kalau boleh dibilang. Tapi ya sekarang juga sejak Covid kemarin banyak yang nyari hobi, dan termasuk mobil tua juga menjadi salah satu hobi otomotif. Bangun mobil dan segala macam. Entah kenapa memang harga pasaran mobil tua juga sekarang udah mulai banyak permintaan, sehingga hukum ekonomi ya bikin harga itu terdongkrak lah ya, naik dan segala macam. Ditambah memang bengkel montirnya juga udah bisa dihitung dengan jari ya, jadi agak sulit. Jadi orang-orang yang mampu membangun dan segala macam juga sudah tidak banyak lagi. Jadi orang-orang itu bengkel dan segala macam termasuk spare parts tadi taruh harganya lumayan tinggi gitu loh. Jadi untuk perbaiki dan segala macam itu lumayan tinggi. Jadi susah ya kalau hobi itu. Memang kalau wajarnya sih setahu saya mungkin sekitaran 100-200 kali ya mobil kayak begini, 100 juta hitungan sampai bangunnya gitu ya. Mobil ini misalnya saya bangun ya mungkin hampir 200 juta deh kayak begini doang, padahal termasuk harga belinya juga waktu itu 40 juta apa berapa, kondisi bahan bangun habis kurang lebih 200. Tapi kalau sekarang ada yang mau bawain saya duit 200 juta, 300 juta gitu, saya nggak akan jual mobil ini gitu kan. Itu jadi ya saya punya satu mobil lagi yang biru itu ya pernah ditawar orang gope gitu. Nah, sampai sekarang saya nggak mau jual. Untung, tapi nanti sih nyarinya lagi, capeknya segala macam gitu. Jadi itu suka-sukaan lah ya kalau harga ya. Iya. Tapi kalau orang yang mau gitu, kamu mau nih misalnya saya kasih, mau bawa nih asal dirawat gitu ya, kayak begitu juga. Jadi emang agak sulit kalau ngomongin harga. Oke, siap. Jadi udah tahu kan sebenarnya Citroen 2CV ini sekarang pasarnya udah ke mobil hobi. Jadi sebenarnya ya Om, bener ya Om, Citroen 2CV tuh khusus bener-bener cinta Citroen ya Om ya. Pencinta mobil tua kali ya, mobil mungkin tua ya punya mobil tua khususnya Citroen. Banyak juga yang Citroen lain belum tentu juga suka gitu loh. Ini kan mobil tadi saya bilang mobil kecil, cc-nya kecil, belum bisa pakai AC. Jadi banyak juga pencinta mobil, pencinta Citroen yang lebih baruan mungkin juga nggak tertarik sama mobil ini, karena memang secara pengendaraannya, apalagi di Jakarta, di Indonesia panas gitu loh. Kebanyakan orang-orang lebih milih yang ber-AC, yang nyaman, yang udah ada musiknya segala macam. Kalau ini kan masih diciptakan untuk pedesaan di Perancis zaman dulu, yang pakai sini juga hanya untuk acara yang deket lah gitu ya, city car lah zaman dulu, kalau mau country car gitu loh, bukan benar-benar untuk jarak jauh. Ya emang spesifik lah orang. Ya, jadi kesimpulannya mobil ini tuh sangat senang untuk dikendari ya. Jadi sangat fun to drive. Meskipun fitur-fiturnya itu minim banget, cuman karena rasanya itu raw banget ya, jadi masih 100% driver yang nyetir. Makanya bisa dibilang mobil ini tuh fun to drive banget. Dan juga punya komposisi BBM seirit motor. Udah gitu mobil ini juga terkenal badak di Prancis ya. Dan di Indonesia mobil ini juga susah untuk overheat karena sirkulasi udara yang bagus. Jadi ya meskipun air-cooled, mesin ini masih tetap kuat kok menahan panasnya suhu di Indonesia. Jadi dengan harga bekas yang udah gelap ya, yang antara 70 sampai 150 jutaan, mobil ini layak untuk dikoleksi bagi pencinta Citroen sejati. Karena untuk pencinta Citroen sejati pasti suka banget sama si Citroen 2CV ini. Jadi sekian dulu untuk video kali ini.
Sampai jumpa di video kabar oto selanjutnya. Dadah!